Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Mukminin serta mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang mana pada kesempatan ini kami bisa kembali hadir dalam saluran dari hati ke hati dan masih bersama guru kita, syekh kita yaitu Syekh Khalil, dan marilah kita dengarkan apa yang akan beliau sampaikan pada kesempatan saat ini. Fadhil Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. طبعا تكلمنا في الحلقة الماضية عن أمراض القلوب، وحري بنا أيضا نتكلم عن مفسدات القلوب. Ya, beliau menyampaikan pada pertemuan ketiga kita telah berbicara tentang penyakit-penyakit hati, dan insya Allah sekarang pada pertemuan keempat kita akan berbicara tentang hal-hal yang merusak hati. ومن أعظم ما يفسد القلب هو التعلق بغير الله عز وجل. Penyakit atau sesuatu yang akan merusak hati kita dan yang paling berbahaya dari sekian banyak itu adalah bergantung kepada selain Allah. نعم. وكيف يصلح القلب والقلب متعلق بغير الله؟ هذا محال. Bagaimana hati itu bisa beres, bisa bersih kalau masih bergantung kepada selain Allah? Ini hal yang mustahil. نعم. ولذلك تتعجب ترى أحوال كثير بعض الناس يعني متعلق بأشياء نسأل الله العافية، فمتى يزكو قلبه؟ متى يصلح قلبه؟ Iya, oleh karena itu sangat mengherankan, sangat menyedihkan. Kita masih banyak melihat orang-orang yang bergantung kepada sesuatu, kepada benda. Kalau seperti itu, kapan hati mereka bisa beres? بعضهم يتعلق بالأموات، بعضهم يتعلق بشجر أو حجر أو خيط. Ya, di antara mereka ada yang bergantung kepada orang yang sudah mati, ada yang bergantung kepada pohon, ada yang bergantung kepada batu, ada yang bergantung kepada kain dan yang lainnya. من تعلق بهذه الأشياء ولم يتعلق بربنا سبحانه وتعالى متى يصلح قلبه؟ Ya, apabila bergantung kepada benda-benda seperti tadi selain Allah, kemudian kapan hati itu akan beres? ولذلك هذا هو المفسد الأول. أول مفسد يفسد القلوب هو التعلق بغير الله عز وجل. Inilah yang pertama yang merusak hati, yaitu tatkala bergantung kepada selain Allah. نعم. المفسد الثاني. Kemudian perusak yang kedua adalah حب الدنيا والتعلق بها. hubbud dunya, mencintai dunia dan bergantung kepada dunia. نعم. فمن قدم الدنيا على الآخرة أفسدت قلبه. Maka barang siapa yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka berarti dia telah merusak hatinya. الله أكبر. ولذلك كان من دعاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. Oleh karena itu, maka Rasulullah SAW mengajarkan kita dalam doanya, memohon kepada Allah, ya Allah, jangan jadikan dunia sebagai tujuan perhatianku yang paling utama. فلتحذر الدنيا والتعلق بها ولا تجعل همك الأول فإن فعلت ذلك فإنك ستهلك من جعل الدنيا في قلبه وهي همه الأول سيهلك. Ya, oleh karena itu maka berhati-hatilah dengan dunia. Janganlah dijadikan dunia itu sebagai cita-cita, sebagai perhatian kita yang paling utama. Sebab siapa yang melakukan itu,
maka berarti dia telah merusak hatinya. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يقول أنا لا أخشى على أمة الفقر ولكن أخشى عليهم الدنيا أن تبسط عليهم كما بسطت على من قبلهم يتنافسون فيها فتهلكهم كما أهلكتهم أي أهلكت من قبلهم. Oleh karena itu maka Rasulullah SAW bersabda, aku tidak khawatir menimpa kepada umatku kefakiran. Tetapi yang aku khawatirkan, yang aku takutkan adalah tatkala mereka diberikan oleh Allah kelapangan dunia seperti yang telah Allah berikan kepada umat sebelum mereka. Kemudian mereka Allah jadikan, kemudian aku khawatir juga mereka akan menjadikan, umatku akan menjadikan dunia sebagai tujuan utama mereka, lalu Allah binasakan mereka seperti Allah telah binasakan umat-umat terdahulu. Al-amr ats-tsalits alladhi yufsidu al-qulub. Kemudian yang ketiga dari hal-hal yang merusak hati, al-ghaflah, lalai. La ilaha illallah. والله آية عجيبة. الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من ذكر الله يقول ولا تكن من الغافلين. سبحان الله. Ya, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan Rasulnya ya, dengan firman-Nya, janganlah engkau termasuk orang-orang yang lalai. لماذا؟ لأن الغفلة تفسد القلب. Mengapa? Karena lalai itu akan merusak hati. نعم، فلا ينبغي للإنسان أن يكون في غفلة ولا أن يذهب إلى أماكن الغفلة. Oleh karena itu maka tidak semestinya, tidak layak bagi seseorang untuk lalai atau pergi ke tempat-tempat yang bisa mendatangkan kelalaian. فمن فعل ذلك أفسد قلبه. Barang siapa yang melakukan itu, maka berarti dia telah merusak hatinya. الأمر الرابع الذي يفسد القلوب. Kemudian keempat dari yang merusak hati, الإكثار من المباحات. memperbanyak amalan-amalan yang mubah. كالنوم والأكل نقول الإكثار. نعم. Ya, seperti banyak tidur, banyak makan. وخاصة إذا أكل على غير السنة أو نام على غير السنة فإن هذه تفسد القلب أكثر. Ya, khususnya tatkala misalnya makan tidak berdasarkan sunnah, tidur tidak berdasarkan sunnah, ini diperbanyak, maka ini berarti akan merusak hati. فإذا خضت في المباحات فلتكن بقدر الحاجة وتنوي النية الصالحة وتكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ya, apabila kita misalnya harus terpaksa melakukan hal-hal yang mubah, maka lakukanlah itu sesuai dengan kebutuhan kita saja. Kemudian luruskan niat kita, perbaharui niat kita. Al-mufsidul khamis. Kemudian yang kelima dari yang merusak hati, من مفسدات القلب. nah, ركوب بحر التمني التسويف. يقول غدا سأعمل غدا سأعمل غدا سأعمل وهو لا يعمل. هذا يفسد القلب. Yang merusak hati juga adalah perkataan taswif, saufa, akan. Besok saya akan melakukan ini, besok saya akan melakukan itu, besok. Dah, perkataan inilah yang akan merusak hati kita. ولذلك قال بعض أهل العلم سوف جند من جنود إبليس. Oleh karena itu maka seorang ulama mengatakan bahwa saufa, perkataan akan, itu adalah salah satu dari bala tentara iblis. نعم، هذه المفسدات في طريقك إلى الله نحن نبينها حتى تحذرها ولا تقطع عليك الطريق في وصولك إلى الله. Ya. Ini adalah yang hal-hal yang bisa merusak hati kita. Tujuan kita adalah Allah. Oleh karena itu maka janganlah hal-hal tadi, janganlah kita biarkan untuk memutus perjalanan kita menuju Allah. هنا سؤال. طيب تكلمنا عن مفسدات القلب، إذن كيف تزكو القلوب؟
Ya, sekarang mungkin muncul pertanyaan. Setelah kita tadi berbicara tentang hal-hal yang merusak hati, muncul pertanyaan, bagaimana agar hati itu bersih? Al-awwal, hati bersih dengan beberapa hal. Yang pertama adalah as-sidqu fi mahabbatillah, fi hubbillah. Jujur dalam mencintai Allah. Wallah, man sadaqa fi hubbillah asbaha qalbuhu nadhifan tahiran kariman. Hadha al-qalb daiman fihi an-nur wal iman. Demi Allah, apabila engkau jujur dalam mencintai Allah, maka hati kita akan bersih, akan suci, dan di dalamnya akan terdapat cahaya. والصدق في حب الله أن تقدم حب الله على كل حب. Dan jujur dalam mencintai Allah, maka kita akan mendahulukan Allah, mengutamakan Allah daripada yang lainnya. من الأمور التي تزكو بها القلوب كثرة ذكر الله عز وجل. Yang selanjutnya, di antara hal-hal yang bisa membuat hati kita suci bersih adalah memperbanyak zikir kepada Allah. فاذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنبك يستنير قلبك وينظف ويطهر ويزكو. Ya, berzikirlah kepada Allah di saat kita berdiri, di saat kita duduk, sambil berbaring. Insya Allah dengan cara seperti itu hati kita akan bercahaya, hati kita akan bersih dan suci. ومن الأمور التي تزكو بها القلوب قراءة القرآن آناء الليل وأطراف النهار بتدبر وخشوع. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah hal yang membuat hati itu bersih, sehat adalah membaca Al-Quran di siang hari, di malam hari. Kemudian tentunya bukan hanya sekedar membaca, tapi kita tadabburi, ya kita pahami Al-Quran itu. ومن الأمور التي تزكو بها القلوب قيام الليل. Kemudian yang selanjutnya yang membuat hati itu akan suci adalah qiyamul lail. نعم، قيام الليل تزكو به النفس. كيف الإنسان يناجي ربه؟ أليس هذا يجعل القلب في طهر؟ أليس هذا يجعل القلب يزكو؟ نعم. Ya, ingatlah bahwa dengan qiyamul lail hati kita akan suci, akan bersih, akan sehat. نعم، ومن الأمور التي تزكو بها القلوب صحبة الصالحين. Yang selanjutnya, hal yang akan membuat hati kita bersih juga adalah bersahabat, berteman dengan orang-orang yang soleh. الصاحب يذكرك إذا نسيت. Tentunya seorang sahabat yang baik adalah akan mengingatkan kita tatkala kita lupa, وينبهك إذا أخطأت. dan akan mengingatkan kita tatkala kita melakukan kesalahan, ويعلمك إذا جهلت. dan akan mengajarkan kita tatkala kita bodoh. نعم، ومن الأمور التي تزكو بها القلوب حب المساكين. Dan di antara hal-hal yang akan membuat hati kita bersih juga adalah mencintai orang-orang miskin, وخاصة الأيتام. khususnya anak-anak yatim. العطف عليهم Lembut terhadap mereka, وسد حاجاتهم. kemudian kita penuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له قسوة قلبه. Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, kemudian dia mengeluh tentang kerasnya hati dia. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسح على رأس اليتيم. Lalu Rasul memberikan nasihat kepada orang tersebut, usaplah kepala orang yatim. هذه مفسدات القلب، وهذه أمور تزكو بها القلوب، ليس للعلم فقط إنما للعمل. أسأل الله جعلنا وإياكم ممن تزكو قلوبه ونبعد بيننا وبين مفسدات القلب. وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله. Insyaallah. Itulah yang bisa dibahas pada pertemuan sekarang. Yang pertama, tadi kita berbicara tentang hal-hal yang merusak hati, dan kemudian barusan cara atau langkah agar hati kita suci. Ini untuk diamalkan, bukan sekedar pengetahuan.
Dan beliau menutup, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memiliki hati yang suci, hati yang bersih, dan sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.